warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada sesi pertemuan ini. Pertemuan ini adalah sesi pertemuan terakhir di mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Saya berharap Anda semua memaksimalkan hasil desain atau project Anda, karena output dari perkuliahan kita adalah project. Nah, pada sesi pertemuan yang terakhir ini, saya akan ajarkan Anda bagaimana cara mengoperasikan. Kita coba combine operasi menggunakan Adobe Photoshop dengan CorelDRAW untuk pembuatan pembuatan tabloid. Nah, sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa ada beberapa bagian dari kekurangan dan kelebihan masing-masing aplikasi ya. Kalau di Adobe Photoshop, nah ini pengalaman saya yang mengoperasikan Adobe Photoshop ini, karena memang saya lebih sering menggunakan Adobe Photoshop untuk desain ya. Sebenarnya kedua-duanya ini adalah aplikasi yang bagus untuk desain, tergantung dengan tangan Anda cocoknya di mana gitu. Tapi kalau di Adobe Photoshop dia untuk toolnya, kita lihat interface-nya ya. Kalau untuk toolnya, nah ini menu toolbarnya, kita bisa melakukan seleksi. Nah, seleksinya macam-macam ya. Bisa membuat gradien. Ya, sebenarnya dua aplikasi ini sama-sama bisa membuat vektor, sama-sama bisa untuk desain foto. Tapi kalau untuk mengedit wajah, dia lebih detail kalau Anda gunakan Adobe Photoshop. Nah, kelemahan di Adobe Photoshop ini, semakin banyak yang Anda desain per itemnya, dia semakin banyak memakai layer. Nah, kalau sudah banyak layer, sebelumnya saya bahas, kalau layer ada layer khusus tangan, khusus kepala ya. Kalau Anda mengedit foto misalnya, itu untuk suatu personal. Bagaimana kalau banyak? Nah, kerjanya akan lebih detail lagi. Satu lagi kelemahannya, kalau Adobe Photoshop dia lebih untuk satu project ya, dan itu tidak bisa dikombin menjadi satu. Jadi yang Anda simpan satu-satu project. Kalau di Adobe, kalau di CorelDRAW ya, kita klik new dulu. Kita coba save-nya itu ke CorelDRAW ya. Nah, biasanya kalau untuk set warna di Corel itu ya, kalau untuk percetakan lebih sering menggunakan CMYK ya, format untuk warnanya. Nah, kita langsung praktek cara membuat tabloid ya. Oke, tabloid, orientasinya kita ambil potret, resolusinya kalau Anda keberatan untuk 300 dpi, kita pakai 100 saja. Oke. Nah, bedanya kalau untuk di Corel, Anda bisa bikin langsung per halaman. Nah, tapi untuk desainnya tidak sedetail yang di Photoshop ya. Dan desainnya Anda bisa langsung grupkan. Nah, jadi masing-masing dari aplikasi ini memiliki kekurangan dan kelebihan.
Nah, ini bisa untuk kalau untuk set dari tabloid atau magazine itu dia sekarang orang lebih sering menggunakan yang format kertas A4 ya. Atau bisa juga kalau Anda mau letter ya. Saya coba dengan A4 saja dulu. Posisinya potret. Nah, kalau untuk ukuran satuan dari dimensi panjang kali lebarnya, nah kalau Anda hafal bisa mengkonversikan langsung ya, Anda nggak apa-apa pakai yang milimeter. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan satuan sentimeter. Jadi untuk ini baru satu ya. Nah, kalau misalnya nanti Anda mau bikin misalnya semacam undangan ini Anda bikin landscape misalnya, kalau zaman dahulu kan sering dibagi 3. Nah, Anda bisa lebih gampang lagi ya membaginya per berapa mau Anda bagi, misalnya di sini ya, 1, 2, 3. Oke, tapi saya tidak ajarkan itu ya. Saya ajarkan Anda cara membuat tabloid menggunakan CorelDRAW ini. Nah, halaman pertama kita set untuk cover. Jadi nanti kalau kita perlu Photoshop baru kita operasikan ya. Saya ajarkan yang Corelnya dulu. Oke. Untuk cover bisa Anda buat seperti ini, seperti gradien. Bisa juga Anda masukkan seperti Anda masukkan foto utamanya. Nah, kalau Anda mau bikin gradien, Anda bikin dulu di Adobe Photoshop. Kita coba ya. Tablet satu saja. Pasangkan dulu. Jadi nanti layernya bisa Anda cek layersnya ya. Nah, ini sudah ada 2 layers untuk 1 kali operasi. Kita tidak pakai fill. Kita tidak pakai fill ya. Kalau Anda mau pakai fill, Anda mau pakai fill, Anda nggak perlu kerja di Photoshop, bisa langsung Anda bikin. Di sini saya mau bikin gradien. Nah, ini masih ada layar kosongnya ya. Kita naikkan.
jadi harus tarik ke bawah. Oke. Oke, untuk judul kalau di Corel ya, untuk teksnya sebenarnya Anda bisa pakai, saya kasihkan 2 cara saja ya. Jadi di sini saya fokuskan untuk logo saja. Misalnya apa bagus kok? Berseri. Nah, untuk font bisa Anda perkaya dengan mendownload di Google ya, bisa juga. Blending option. Jadi jangan lupa tekniknya ya. Oke, untuk efek dari shadownya bisa kita perbesar ya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan ini efek stroke, bisnya, ini shadownya. Oke, kita save dulu. Oke, saya simpan di download ya. Oke, untuk mengimpor Anda bisa gunakan import. Tadi saya sudah copy ya. Bisa dengan mengcopy dari Explore. Kita paste di sini.
Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran yang saya set di Adobe Photoshop sebelumnya ya, atau bisa dengan cara import. Jadi ada file, ada import, nanti langsung keluar ya di sini. Nah, jadi Anda copy pastekan saja. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada dua cara ya. Oke, selanjutnya kita coba import. Saya coba lihat di sini. Oke, kita coba masukkan ini saja gambar depannya. Oke, untuk gambar ya, sini di CorelDRAW ini ada teknik copy paste ya, supaya Anda lebih rapi. Bisa juga kita pilih, coba jalan bypassnya di tools juga bisa ya, ada color management. Nah, di Corel ini ada ini adalah palette untuk warna, kemudian ini untuk toolbar ya, menu-menu yang Anda aktifkan di sini. Nah, untuk set dari misalnya Anda ingin memperbanyak item-item gambar, Anda aktifkan transform ya. Otomatis F7. Oke. Nah, di sini kalau misalnya yang Anda bikin kupon ya, misalnya Anda sudah desain di Adobe Photoshop ini kupon, kemudian Anda mau copy paste banyak. Nah, supaya dia rapi, nah di sini kan sudah Anda seleksi nih. Sudah Anda seleksi, terus Anda mau perbanyak ke samping misalnya. Bisa Anda perbanyak. Oh, ini transfer posisi saja ya. Kalau untuk duplikat, nah bisa Anda tambah dulu satu. Mau Anda copy berapa ke samping? Ya, ini 3 misalnya. Langsung dia ditambah 3. Nah, menang ya kalau di Corel. Saya kasih satunya. Kalau di Corel Anda bisa main blok. Kalau di Adobe Photoshop tidak bisa. Nah, jadi sini saya apply agak beberapa. Kita kasihlah seninya sedikit. Kalau sebelumnya saya kasih ini dulu ya, box. Nah, karena di sini ada birunya, saya sesuaikan ya, saya iringi. Nah, untuk menghilangkan dari garis pinggir ini, Anda bisa matikan fungsinya di sini. Jadi jelas bedanya ya, outline ya.
Kalau ini fill isinya. Jadi bisa Anda nonaktifkan ini. Warna putih. Oh iya, bisa dihilangkan ya, no fill. Ini karena Corel Draw-nya sudah tahun tinggi ya, jadi letaknya tuh agak cantik ya. Oke, nah kalau misalnya seperti ini Anda kedapatan, Anda tinggal klik kanan saja ya, tertutupi order ke font ya, pindah dia. Ini juga order lagi ke font effect. Sebenarnya ini akal-akalan saya supaya lebih ini ya, di double klik. Biasanya kan ini agak supaya kelihatan rame dan ada nilai estetikanya dikit ya. Oke, pindahkan ke paling depan. Ini cukup lah ya rasanya. Nah, kalau untuk tabloid, Anda jangan lupa kasih tahun dan edisinya ya. Nah, sekarang teknik membuat teks. Anda bisa tulis di sini, Anda bisa tulis di sini. Nah, tulisan bisa Anda ganti. Oke, ini tertutup dengan ini ya. Kita matikan saja. Untuk mengganti tulisannya sini, ini bisa Anda tebalkan, bisa Anda tukar. Oke, saya pertebal ya. Nah, kemudian untuk halaman cover, biasakan Anda bikin yang menjadi trend topiknya. Boleh 3-5 maksimal. Nah, Anda bisa bikin di sini dulu ya.
Oke, ini kalau kita mau satukan, kita blok dulu ya. Kita blok, Anda pilih intersect. Nanti oops. Oh, ini kalau masuk ke dalam ya. Oke, kita tarik dulu ini. Tadi simple ya. Sudah di blok, ini kita hapus. Nah, untuk garis pinggirnya ini bisa Anda hapus ini. Kita kasih isinya dulu. Coba supaya warna-warni kita kasih warna ungu, nggak masuk ya. Atau orange-nya ke nggak bagus juga. Coba kalau merah, coba warna ini ya. Oke, kita hilangkan. Kemudian ini juga. Oke, tetap dihilangkan warna pinggirnya. Outline-nya kita tetap dihilangkan supaya dia selaras ya. Selaras, seimbang. Oke, dirapikan dulu. Oke, sudah, silakan di bloknya seperti ini. Anda grupkan supaya untuk menolaknya bisa Anda tertarik sekaligus banyak ya. Oke. Bisa seperti ini, atau kalau Anda mau bikin di tengah, kita ungroupkan lagi. Ungroup all, Anda copy satu atau copy dengan mirror ya. Nah, seperti ini. Digeser ke sini.
Oke, baru kita ungroup lagi ya, baru kita grup ulang. Nah, dia lebih menarik kelihatannya sini ya. Kemudian kita fokuskan lagi ini supaya terlihat lebih ramai dan lebih menarik ya, lebih cantik dia. Pindahkan ke bawah, copy satu, apply, kasih jarak dikit. Oke, saya contohkan 3 saja ya. Nah, ini karena nol tadi ya, karena saya terlanjur mengisi ini. Nah, ini enaknya di Corel ya. Di sini bisa Anda isi moto. Nah, untuk contoh dari beritanya saya coba isi satu saja ya, jadi nanti bisa Anda lanjutkan. Oke, saya mau pakai berita ini saja ya. Nah, ini karena nggak kelihatan, kita besarkan dulu 100%. Tulisannya kita ganti ke warna putih. Ditebalkan dan tembok ya. Untuk font itu terserah Anda. Oke, saya contohkan satu saja ya. Kenapa saya kasih text box tadi? Supaya ketika Anda tulis, dia tidak akan lari-lari. Coba saya contohkan ya. Ini yang saya bikin menggunakan text box. Satu lagi saya pasti bebas. Nah, sebesar ini tulisannya. Nah, jadi kerja kita banyak jadinya.
Habis hari kita untuk men-setting posisi tulisan. Jadi caranya saya ulangi, klik teks ya, nih teks tool, Anda bikin box sebesar dari bintainya, baru Anda pastekan. Jadi lebih rapi, lebih rapi tatanan tulisan Anda ya. Oke, selesai untuk cover. Untuk cover ya. Untuk isi, nah biasanya kalau tabloid ini dia lebih banyak gambarnya ya. Anda tambah packnya 2. Nah jadi nanti Anda bisa Anda tambah sampai 10, 20, 100. Nah, itu tergantung kekuatan dari komputer Anda punya ya. Nah, saya cuma contohkan untuk pack 2 saja. Jadi ini bisa tabloid, bisa majalah, bisa koran. Nah, ini tergantung lagi ukurannya. Kalau korannya Anda bisa set nanti di sini. Bisa Anda pilih custom. Oke, lanjut ke halaman kedua. Untuk halaman kedua, silahkan Anda bikin judul. Anda bikin judulnya dulu sini. Oke. Nah, usahakan untuk desain itu format fontnya dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu sama ya. Jadi kalau warna-warni Anda bikin formatnya, jadi orang tidak tertarik dengan desain Anda. Terlalu besar. Cukup di sini. Jadi nanti Anda tambahkan saja untuk di sini judul. Nanti bisa Anda tambahkan per boxnya ya. Di sini bisa Anda kasih kolom untuk foto. Di sini bisa Anda kasih kolom untuk berita. Ini kalau muat ya. Perhatikan letak kiri kanannya ya. Ini supaya kelihatan rapi saya tambahkan ya. Jadi nanti Anda kalau mau bikin feature-nya ya, tablet Anda mau bikin feature, Anda mau bikin berita, nah diusahakan jangan ada kolom yang kosong. Kalau di koran-koran itu kolom kosong itu rugi besar ya. Nah, jadi nanti ini bisa Anda isi gambarnya. Nah, nanti silakan Anda lanjutkan ke pack ketiga. Nah, ini cover. Nah, ini halamannya.
bisa Anda tambah sampai 10. Oke, silakan Anda lanjutkan untuk desain layout. Bisa Anda combine dengan desain di Adobe Photoshop ya. Nanti ini. Nah, ini juga bisa Anda seret. Jadi bisa Anda atur mana yang menjadi halaman utama, berita utamanya atau artikel utamanya. Nah, ini bisa Anda set lagi. Nah, jangan lupa Anda bikin trend topik di sini minimal 3 ya, maksimal 5, supaya kelihatan lebih ramai dan lebih cantik. Nah, silakan Anda coba di rumah, Anda praktekkan, Anda bikin sebagus mungkin untuk bahan dari UAS. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.